Ya, pemirsa, kami masih membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi banyak tidak hanya di ibu kota juga ternyata ya, tapi juga di Jawa Tengah dan mungkin daerah-daerah sekitarnya karena ternyata saling berhubungan ya. Tadi kita sudah membahas banjir, kemudian ketersediaan ruang terbuka hijau yang ternyata sama-sama minim baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Tengah. Kemudian juga tadi masalah transportasi kemacetan yang memang terjadi banyak di Jakarta, tapi ternyata Semarang juga sudah mulai ya. Sudah mulai ya, Pak Yoga ya. Nah, bagaimana ini PR ke depannya bagi calon pemimpin, calon gubernur dari dua wilayah ini untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya ingatkan bahwa program itu hanya 5 tahun ya, maka programnya harus realistis nih, 5 tahun kita bisa apa, targetnya apa. Fokus kepada program yang apa dibenahi ya. Kalau kita bicara kota-kota besar tadi, mau Jawa Tengah maupun DKI, dia punya 3, banjir. Apa itu? 1 banjir air, 2 banjir kendaraan, dan 3 adalah banjir orang ya. Ini sama-sama banjir, cuman beda barangnya ya. Kalau banjir air pasti, yang tadi kita bicara banjirop ini juga ternyata mengancam Jawa Tengah dan juga DKI Jakarta ya. Sama-sama terancam tenggelam juga. Jadi maka 5 tahun ke depan bagaimana banjir rob tadi itu bisa segera berkurang secara signifikan. Yang tadi kita sudah bahas di depan tadi. Kedua adalah banjir kendaraan, kemacetan lalu lintas ya. Kalau kita bicara Jakarta tentu terkait dengan Jabar dan Banten. Karena persoalannya justru Bekasi, Depok, Tangerang, sekitarnya Jakarta ini yang selama ini keluar masuk Jakarta. Jadi 2 provinsi tadi juga terkait. Jabar dan Banten juga harus diajak ngomong, apalagi nanti akan dibentuk namanya Dewan Aglomerasi. Ya, maka suka tidak suka akan terkait. Nah, ketiga ini yang menarik, yaitu tadi banjir orang. Banjir orang Jakarta suka tidak suka, bahkan saya bayangkan sampai 2045 tetap akan menjadi magnet tempatnya urbanisasi. Ya, pasca Lebaran orang pasti akan berbondong-bondong datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta atau tinggal di sekitar Bodetabek sebenarnya, tapi tetap akan bekerja ke Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Penyumbang terbesar itu ada 3 provinsi, 1 provinsi Jawa Barat, 2 provinsi Jawa Tengah, 3 provinsi Jawa Timur. Artinya kaitannya dengan Jawa Tengah misalnya, bagaimana gubernur di Jawa Tengah bisa membangun perekonomian di wilayah Jawa Tengah sehingga warga Jawa Tengah tidak perlu mencari kerja ke daerah Jakarta, ya, sehingga arus urbanisasinya juga berkurang begitu. Selama ini tidak dibenahi ya, misalnya kabupaten-kabupaten yang dalam tanda petik perekonomiannya kurang berkembang gitu ya, seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Batang misalnya ya, maka suka tidak suka harus dibantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Karena ini nanti terkait dengan DKI Jakarta, apa? Urbanisasi pasca Lebaran. Sehingga dengan demikian kalau setiap provinsi mempunyai tanggung jawab yang sama, Jabar, Jateng, Jatim, mengurangi orang yang datang ke Jakarta, maka PR di Jakarta akan lebih mudah, Mbak. Nah, ini PR-nya di sini. Bagaimana Jakarta tetap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai terdistribusi ya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak semuanya terpusat di DKI Jakarta. Nah, DKI kenapa, Mbak? Karena sampai dengan sekarang, selama belum ada Kepresnya, bisa dipastikan Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota negara. Ya, karena statusnya tetap sebagai ibu kota selama belum keluar Kepres pemindahan ibu kota ke Nusantara. Artinya apa? Seluruh kegiatan nasional akan terpusat di Jakarta. Jakarta akan tetap menjadi magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya orang akan tetap datang ke Jakarta. Kalau memang tanda kutip ibu kotanya sudah lepas begitu ya, menjadi kota aglomerasi. Apakah juga akan menghilangkan unsur itu? Apakah menghilangkan unsur magnet ingin ada pendatang urbanisasi dan menghilangkan masalah itu secara keniscayaan? Tidak juga kan? Juga, iya. Kenapa? Misalnya target pemindahan ke ibu kota Nusantara itu hanya 2,5 juta nanti targetnya yang akan pindah ke Nusantara. Sementara penduduk Jakarta sendiri sekarang sudah 10, sekian juta. Jakarta saja. Kalau kita bicara Jabodetabek masih ada 25 sampai 30 juta. Artinya kalau diambil 2,5 itu kurang. Nggak akan kurang banyak lah misalnya. Belum kalau kita bicarakan tadi di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta menempatkan diri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan kota global. Nah, ini justru menjadi magnetnya semakin kuat gitu. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, pembangunan infrastrukturnya, propertinya, ini justru mengundang orang semakin berbondong-bondong datang ke Jakarta. Dengan kota global misalnya, semua program kegiatannya berskala global. Dan ini tentu bagi daerah Bodetabek, suka tidak suka akan tertarik. Ya, Bodetabek sebagai pendukung akan menjadi bagian kota global Jakarta. Makanya tadi 3 PR berarti banjir air, banjir kemacetan kendaraan, dan banjir orang harus benar-benar dilakukan pembenahan. Dalam 5 tahun harus ada pengurangan secara signifikan. Baik. Sekarang kita kembali juga tarik kaitannya dengan pilkada serentak ini. Nah, kalau orang menilai 100 hari pertama nanti gubernur dan juga wakil gubernur memimpin, kalau di Jakarta, apa yang pertama kali harus dilakukan dalam 100 hari itu?
Untuk 100 hari kerja dalam tanda petik ya, yang harus dilakukan satu, penyesuaian RPJMD ya. Karena RPJMD 2025, 2029 sudah ada. Ya, maka RPJMD ini biasanya akan menjadi pegangan gubernur siapapun pemenangnya untuk membangun 5 tahun. Nah, persoalannya apakah RPJMD sesuai dengan visi misinya gubernur? Itu dia. Itu dia kan. Jadi PR utamanya adalah menyelaraskan visi misi yang sudah dijanjikan oleh gubernurnya dengan RPJMD yang sudah ada barangnya ini. Karena Satu. tidak konsisten kebijakan itu juga Berpengaruh. kendala ya. Iya, betul. Karena sebenarnya sudah ada panduannya. Satu. Kedua, RAPBD ya. RAPBD sudah diketok lagi. APBD 2025 itu sudah diketok bulan Oktober kemarin. Artinya program-program yang dijanjikan oleh gubernur pada waktu kampanye kemarin sudah masuk nggak di dalam anggaran APBD 2025? Kalau tidak kan direvisi ini berarti. Kalau nggak ada duit ya nggak ada kegiatan, gitu kan? Nah ini PR kedua. PR ketiga yang harus dibereskan juga yaitu memastikan dalam 2025 tadi dengan batasan waktu 1 tahun tadi program mana yang bisa segera dilakukan 2025 baru program mana yang baru misalkan 2026. Sehingga antara janji dengan aksi sampai implementasinya itu nyambung. Dan sama juga di Jawa Tengah seperti itu ya? Sama, semua gubernur sama, PR-nya sama. Jadi dalam waktu 100 hari kerja jangan harap kemudian langsung aksi bekerja ya, tetapi dalam waktu 100 hari kerja, program-program mana tadi kan disisir. Iya. Mana yang mungkin, mana yang tidak, yang realistis apa, yang sesuai dengan janji apa, disesuaikan dengan RPJMD yang sudah ada, dan juga RAPBD yang sudah diputuskan 2025. Untuk memastikan di 2026 sampai 2029, program-program mana saja yang bisa dipastikan akan dilakukan. Karena kita bicara janji ya, sehingga warga masyarakat bisa menilai secara indikator kinerja dari masing-masing kepala daerah termasuk DKI Jakarta. Baik, kita akan tunggu ya nanti seperti apa aksi dari para calon kepala daerah yang terpilih ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Salam sehat selalu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.